Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, salam kebajikan, namo buddhaya, om swastiastu. Kepada yang terhormat Bapak Budi Karya Sumadi, Bapak Paripurna, Pak Ganjar, Mas Pujo, Bapak dan Ibu narasumber dan penanggap, Bapak Ibu peserta webinar, juga Bapak dan Ibu tim penyelenggara, grogi juga harus berbicara di depan banyak orang ini. Biasanya hanya ngumpet di belakang, sekarang harus bisa bicara di depan orang banyak. Mohon izin kepada Mas Komo dan Mas Derajat, juga teman-teman para pegiat Kagama Candelan dan Kagama Care Ketahanan Pangan, untuk saya menceritakan tentang apa yang sudah kita lakukan bersama. Nuwun sewu menawi mangke wonten kekirangan, mohon maaf. Saya share dulu ininya. Saya akan membawakan cantelan dan urban farming, solidaritas untuk ketahanan pangan plus. Apa ya plus-plusnya? Sebuah kebahagiaan yang luar biasa bahwa hari ini saya menjadi salah satu yang diminta untuk menjadi pembicara dalam membangun komunitas yang tangguh pada era adaptasi kebiasaan baru. Alhamdulillah bahwa menjadi Kagama adalah menjadi bagian dari komunitas, terutama teman-teman di angkatan 86 Fakultas Pertanian, itu juga teman-teman yang sangat care pada hal-hal yang berkaitan dengan kepedulian sosial, baik untuk teman-teman angkatan sendiri maupun untuk kegiatan yang di luar. Nah, kemudian juga sebuah anugerah yang luar biasa, saya dipertemukan dengan teman-teman di Kagama Care, di mana teman-teman Kagama Care ini mulai tahun 2018 itu sudah melakukan kegiatan yang berkaitan untuk merespon bencana alam seperti gempa, tsunami, dan banjir. Kemudian itu berlanjut pada kegiatan-kegiatan yang lainnya. Nah, pada tahun 2020 ini dengan adanya COVID-19, Kagama Care juga bergerak menggalang dana baik melalui FB maupun WA yang kemudian didistribusikan dengan program pembagian hand sanitizer, distribusi APD, juga membuat konsultasi dokter secara online, pendampingan psikologi pada orang yang terdampak, dan juga untuk ketahanan pangan ada 2 program, yaitu cantelan dan urban farming. Mempunyai jaringan yang luas, Kagama Care merupakan modal yang sangat besar, sehingga vibrasi dari kegiatan yang dilakukan ini berkembang di 23 provinsi. Seperti tadi sudah dikatakan Mas Komo, sudah mencakup di hampir 2/3 dari seluruh provinsi yang ada di Indonesia. Nah, ini juga tidak terlepas dari peran media massa, baik media massa medsos yang secara pribadi maupun media massa yang ada, baik yang koran maupun TV. Dengan adanya cantelan ini banyak artis-artis bermunculan ya, yang sering dimuat di koran maupun di TV begitu. Nah, kegiatan cantelan ini dari 23 provinsi ini ada di 121 titik yang terdaftar, tetapi masing-masing para penanggung jawab di 121 titik ini kemudian mengembangkan lagi. Nah, itu yang jumlahnya sudah tidak terhitung lagi. Jadi seperti MLM saja ini, teman-teman para penanggung jawab cantelan ini kemudian membuat downline, nanti ada downline baru gitu. Nah, ada sekitar 100 juta yang sudah dibagikan kepada 121 titik itu yang untuk cantelan. Kemudian yang kedua yang urban farming atau pertanian perkotaan untuk ketahanan pangan. Ini sudah berkembang di 14 provinsi, di 16 kota,
dan ada 108 kelompok mitra. Dan anggaran yang dikucurkan ada 50 juta rupiah. Cantelan merupakan salah satu cara untuk berbagi. Ada banyak cara untuk berbagi. Nah, cantelan ini adalah salah satu cara saja. Nah, dalam cantelan ini ada partisipasi dari masyarakat. Salah satu yang partisipasi dari masyarakat yang ditunjukkan oleh gambar ini. Gambar ini adalah gambar cantelan yang dilakukan di Dusun Burian. Dusun Burian itu ada 6 RT. Tadinya Mbak Murti menginisiasi satu titik, kemudian ternyata masyarakatnya tertarik. Jadi ada 6 RT, tiap RT itu melakukan cantelan. Yang uniknya, cantelan itu sehari bisa bergelombang-gelombang. Pagi ada yang nyantelin bur, siang nanti sayur, sorenya jus, malamnya mie godok begitu. Nah, ini adalah salah satu foto yang cantelan di Burian yang ini gelombang 2, berarti ada gelombang 1, ada gelombang 2, ada gelombang 3 gitu. Makmur ini kalau di Burian, jadi tidak usah masak sudah kenyang. Kemudian yang kedua, dalam cantelan juga karena itu dicantelkan maka bisa menyisir warga yang barangkali dia luput dari bantuan yang diberikan oleh pemerintah maupun oleh pihak lain. Jadi harapannya bahwa dengan cantelan ini mereka yang tidak atau terluput dari bantuan itu akan dapat langsung mengambilnya. Kemudian yang ketiga, cantelan juga bisa sebagai trigger untuk menggerakkan ekonomi. Bagaimana caranya? Ya, dalam masa pandemi ini kan semua pergerakan dibatasi. Nah, kalau ada donatur misalnya, nah donasi itu diberikan di warung setempat yang kemudian dicantelkan. Karena kalau di drop dari luar, orang situ sudah nggak belanja, perekonomian di situ atau orang di situ nggak laku. Atau juga petani di situ bisa juga dia dibeli dagangannya untuk dicantelkan. Jadi ada partisipasi. Nah, partisipasi ini sangat mengharukan karena ada yang memberi 2 butir telur, ada yang memberi 1 buah pisang, atau 1 buah pepaya, begitu. Jadi untuk berpartisipasi dalam cantelan tidak harus dalam bentuk atau wujud yang besar, tetapi dengan apa yang dipunya. Cantelan Kagama Care sendiri adalah sebuah wadah untuk mewadahi teman-teman dari Kagama maupun non-Kagama yang ingin melakukan kegiatan cantelan ini. Jadi teman-teman ada yang memilih sebagai donatur saja, memilih sebagai untuk penghubung dari satu ke yang lain, atau juga memilih sebagai pegiat cantelan itu sendiri. Jadi mewadahi anggota Kagama sesuai dengan kapasitas, sesuai dengan waktu yang tersedia, sesuai dengan apa yang dipunya. Kemudian juga untuk menstimulasi warga, tadi juga untuk menggerakkan ekonomi, dan juga untuk mengedukasi tentang COVID-19. Yang selanjutnya juga untuk mengembangkan aspek pembelajaran. Karena di cantelan itu tidak hanya bagaimana berbagi dengan mencantelkan, tetapi juga ada aspek-aspek psikologis, aspek-aspek yang lain. Ada pembelajaran ada aspek yang bisa dikembangkan selain daripada just mencantelkan gitu. Nah, aktivitas yang dilakukan oleh Kagama Care Cantelan yang pertama adalah menggalang dana dan kemudian mendistribusikan untuk menstimulasi tumbuhnya cantelan-cantelan baru. Tetapi itu tidak selalu, karena ada beberapa teman yang membuat cantelan, tapi karena beliau sudah memiliki dana cukup sehingga tidak memerlukan lagi dana dari Kagama, tetapi masih berkoordinasi dengan teman-teman. Nah, mengkoordinir relawan ini salah satunya adalah berbagi tentang pengalaman di satu lokasi dengan lokasi lain, bagaimana kalau ada masalah,
kemudian juga berbagi kalau misalnya ada dana yang cukup melimpah di titik yang satu, bisa dibagikan kepada titik yang lain, gitu. Kemudian juga memotivasi tumbuhnya cantelan baru, seperti misalnya ini yang gambar ada di Lampung, ini satu titik, kemudian berkembang di beberapa titik. Kemudian tadi mengedukasi masyarakat tentang COVID, ini ada gambar pegiat cantelan sedang mengukur tubuh badan orang yang mau mengambil cantelan. Di situ juga disediakan tempat cuci tangan, juga diedukasi kalau mereka harus pakai masker, gitu. Kemudian Kagama Cantelan juga melakukan kegiatan publikasi praktek-praktek pencantelan. Ini dilakukan melalui publikasi internal yang dibuat oleh internal seperti Kagama ID, melakukan webinar-webinar, kemudian juga menghubungkan dengan media massa atau wartawan. Nah ini beberapa waktu yang lalu ngendikake sama Pak Anwar Sanusi bahwa perlu untuk membuat sistem repositori atau semacam kamus gitu, kamus bagaimana cantelan. Nah ini salah satunya upaya untuk membuat kamus cantelan dengan berbagai macam publikasi yang dibuat. Nah kemudian juga kaitannya dari Kagama Care Cantelan melaporkan kepada para donatur tentang isi cantelan. Isi cantelan makin berkembang, kalau dulu berfokus pada makanan saja, tetapi makin ke sini makin berkembang. Nah, disesuaikan dengan disesuaikan dengan ketersediaan yang ada, juga yang memberikan donasi. Macamnya ada juga yang memberi baju untuk dicantelkan atau hidden kit. Ada yang gas juga kemudian berkembang menjadi untuk pemberdayaan, ada cantelan berupa benih, bibit, dan sebagainya. Jadi tidak berhenti pada makanan saja, tapi juga berkembang menjadi yang lainnya sesuai yang dibutuhkan dan sesuai yang diberikan oleh para donatur. Sebenarnya mana sih daya tarik cantelan itu gitu? Karena dalam waktu singkat itu yang dikoordinir oleh Kagama dalam waktu sebulan itu sudah berkembang menjadi 100 lebih. Daya tarik cantelan salah satunya adalah mudah diduplikasi dan dilakukan. Karena hanya dengan yang sederhana bisa dicantelkan di pagar atau di tempat jemuran gitu. Kemudian ini berbiaya rendah karena dilakukan oleh teman-teman relawan yang bekerja adalah unpaid employee. Teman-teman yang tidak dibayar tetapi melakukan karena digerakkan oleh keinginan untuk berbagi. Nah, teman-teman yang tergerak ini bisa karena membaca WA teman, membaca Facebook, atau ada yang juga diajak, dirayu, baik dengan rayuan maut maupun rayuan gombal. Tetapi berdasarkan pengalaman, belum tentu juga dengan rayuan maut maupun rayuan gombal juga ikut tertarik. Ya. Oke, kemudian Kagama sendiri memodali awal tidak besar, hanya sekitar 500.000, tetapi teman-teman pegiat cantelan itu kemudian menggalang dana sendiri dari lingkungan di sekitarnya. Kalau saya dulu memulainya didukung oleh tetangga, kemudian didukung oleh teman-teman yang ada di WA, teman-teman WA. Kemudian ketika diupload di Facebook, itu teman-teman yang tidak kenal bahkan ikut memberi donasi. Nah, ini yang dikembangkan, ada klaster-klaster cantelan baru gitu, ada klaster-klaster cantelan baru, atau ada downline baru yang membuat downline baru gitu. Kemudian yang menarik adalah menyertakan bahan pangan yang tidak awet karena dilakukan setiap hari, sehingga bisa setiap hari itu bisa ada tahu, ada tempe gitu.
Kemudian memfasilitasi masyarakat yang akan berdonasi. Ini sangat mudah seperti tadi saya ceritakan, tidak harus menunggu kaya untuk berbagi, karena yang punya telur 2 pun bisa berbagi. Dalam perkembangannya, mereka yang punya baju tidak dipakai itu juga malah berterima kasih ketika kita mau mensandalkan baju gitu. Nah, ini malah yang berterima kasih adalah mereka yang memberi ini. Kemudian kemungkinan kecil terjadi konflik karena yang disandalkan mungkin harganya hanya sekitar 10 sampai 20 ribu, sehingga tidak ada iri hati atau konflik berebut gitu. Kemudian yang selanjutnya adalah pengalaman batin dan kegembiraan para pegiatnya. Bergabung di grup Cantelan itu setiap hari ada cerita menarik, cerita haru, karena ada yang tak terduga, uangnya habis tiba-tiba, malamnya ada yang transfer gitu. Dan meyakini bahwa berbagi itu tidak marai lokak atau marai berkurang, tetapi tetap marai kebak, dan yakin dengan keajaiban rezeki. Pokoknya cantelkan dan ikhlaskan, nanti akan ada sesuatu yang terjadi, ada kegembiraan yang terjadi. Kemudian yang selanjutnya adalah menjaga solidaritas dan kepedulian tetangga. Mohon maaf Mbak Ardiati, bisa dipercepat. Oke. Tidak semua cerita itu menarik atau menyenangkan, tapi ada beberapa hal yang terjadi ketika membuat cantelan. Di antaranya adalah apakah ini benar ya yang butuhkan gitu, atau ada kekurangan dana gitu, tapi mereka ada kreativitas untuk mengatasi hal-hal tersebut gitu. Kemudian cantelan juga berkembang menjadi beberapa, atau kemudian karena sudah memasuki new normal, dan kemudian ada cantelan kerja kebut di mana teman-teman bekerja dulu baru mendapatkan cantelan. Kemudian ada juga yang berubah menjadi pasar suka-suka. Jadi warga itu membayar serba 2.000 atau pasar noceng atau serba 5.000. Kemudian mereka mendapatkan belanjaan sesuai yang tersedia. Ada juga yang kemudian memberdayakan masyarakat melalui membuat nugget dan membuat sambal pecel. Nah, itu cerita tentang cantelan. Selanjutnya yang berkaitan dengan urban farming, mengikuti pola yang hampir sama dengan cantelan, bahwa urban farming itu tidak saja untuk menyediakan pangan sehat, tetapi juga dalam era yang WFH dan SFH, itu juga merupakan pilihan alternatif kegiatan untuk dilakukan di rumah. Jadi bijinya tukul 2 itu sudah sangat senang gitu. Nah, awalnya kemudian dengan mulai dari yang mudah dulu, dan dibuat moto mangan opo sik ditandur, nandur opo sik dipangan. Kegiatan yang dilakukan oleh Kagama polanya hampir sama dengan cantelan. Kemudian teman-teman juga berhak, atau teman-teman para provokator urban farming ini, untuk menjaring mitra. Nah, kemudian jenis tanaman yang dipilih itu mulai dari yang mudah dulu dan yang cepat panen. Nah, ini adalah pengembangan dari urban farming yang kemudian menjadi tempat wisata, ini Dimlunya. Kemudian yang lain menggandeng juga pemerintah daerah. Ada juga yang lain kemudian membuat olahan dari hasil panenan di urban farmingnya dan menjadi pemasok dari cantelan yang ada. Bapak dan Ibu sekalian, cantelan dan urban farming tidak akan berjalan dengan baik bila tidak ada mitra, tidak ada donatur, dan tidak ada jejaring yang bekerja bersinergi dan mensupport Kagama Cantelan dan Kagama Urban Farming ini. Karena itu kami mengucapkan banyak terima kasih kepada semua yang sudah terlibat di dalamnya. Bapak dan Ibu, terima kasih
terutama kepada para teman-teman relawan Kagama Care, teman-teman pegiat Kagama Cantelan, kemudian teman-teman pegiat Kagama Care Ketahanan Pangan. Terima kasih sudah menebarkan spirit kepedulian sosial sehingga kegiatan ini berkembang. Semoga akan tetap waris dan turun-temurun, bahkan sekarang sudah ada cantelan kit, cantelan anak-anak, dan juga ada anak-anak yang terlibat sebagai reporter dan sebagainya. Sehingga bila suatu saat nanti kita tidak lagi bisa aktif, ada sebuah penggalan syair dari Dream Theater. If I die tomorrow, I'll be alright. Because I believe after we are gone, the spirit carries on. Terima kasih Mbak Ama, mohon maaf semuanya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.